Bismillah, jangan heran kalau konten ulasan Watch Amazfit, saya lebih deep membahasnya nggak cuma unboxing, karena memang daily driver saya saat ini adalah Amazfit Active 2 Round yang reguler. Karena di aplikasi Zepp ini, proses switching ke watch baru itu sangat mudah, termasuk saat pindah ke smartphone lain, di mana proses pairingnya sudah diinisiasi langsung dari aplikasi ini. Dan sistemnya, satu akun hanya bisa aktif di satu perangkat pada satu waktu. Jangan lupa setelah pairing watch baru, diaktifkan dulu ya watch yang mau diistirahatkan biar nggak double-double push notifnya. Jadi sebetulnya kali ini mau bahas watch apa sih si AA? Sabar atuh. Ya, watch ini masih dari seri aktif, cuma versi kotaknya alias square. Nah, yang bikin kerasa beda dari watch-watch lain, form factor kotaknya memang lain sendiri nih. Dia tidak berusaha menyerupai jam tangan buah-buahan ya. Amazfit Active 2 Square ini justru lebih terlihat seperti jam tangan fashion. Iya, less sporty, more luxury lah bisa dibilang. Aroma kemewahannya pun diperkuat dengan penggunaan bahan sapphire untuk lapisan kaca di layarnya. Jadi, kalau harus disandingkan, ini memang lebih setara dengan Active 2 Round yang versi premium. Termasuk dalam paket penjualannya, kita akan dapat 2 strap langsung. Yang warna hitam itu berbahan synthetic leather untuk looks yang lebih formal, dan yang merah sporty ini tentu saja berbahan silikon. Lebar strapnya masih sama 20 mm, jadi saya tetap bisa padu-padankan dengan koleksi strap Active 2 saya yang existing nih. Magnetic dock charge Type-C yang disertakan juga masih sama persis ya, dan saya apresiasi penggunaan dock charge seperti ini karena lebih praktis. Nah, dibanderol dengan harga Rp2.499.000, kamu akan dapatkan spek teknis mumpuni seperti berikut ini. Layarnya AMOLED 1,75 inci dengan kerapatan 341 ppi. Tentunya dengan auto brightness dan juga always on display ya. Kemudian ketahanan airnya hingga tekanan 5 atm dan punya baterai 260 mAh yang bisa tahan hingga 10 hari. Fungsi GPS hadir dengan 5 satelit plus fungsi peta dan navigasi juga. Sensor temperatur untuk mengukur suhu permukaan kulit juga tetap ada ya. Termasuk fungsi outdoor berupa kompas, barometer, dan altimeter. Menggunakan Bluetooth versi 5.2, tentu saja ini sudah support fungsi panggilan telepon juga. Plus sudah menggunakan Biotracker 6.0 di mana biometric tracker ini hadir dengan 2 LED dan 5 sensor. Catat, watch ini bisa digunakan dengan smartphone Android 7.0 atau iOS 15 ke atas. Nah, fitur-fitur yang saya andalkan di Active 2 Round juga sama persis ada semua di Amazfit Active 2 Square ini. Jadi, kita bisa simpan file audio dan putar langsung di loudspeakernya atau hubungkan ke Bluetooth earphone juga bisa. Buat simpan data peta dan rute juga bisa, cuma ingat storage-nya berbagi dengan file lain termasuk watch face dan juga data exercise ya. Nah, di smartphone Android, kita bisa balas SMS dan juga pesan WhatsApp dengan mengetik langsung pakai template atau emoji. Tentunya ada Zepplo AI Engine milik Amazfit yang akan membaca konteks pesan yang masuk dan memberi saran aksi yang harus dilakukan atau alternatif bahasan. Namun saat ini belum mendukung bahasa Indonesia nih. Zepplo ini juga bisa pakai input suara kita jadi semacam AI assistant dengan voice command. Tentunya ini juga sama, bisa install aplikasi dan games, pilihannya masih banyak yang gratis. Dan tak lupa bisa terhubung ke aplikasi kesehatan lain yang umum digunakan, semisal Strava, Google Fit, maupun Apple Health. Untuk battery life sendiri, dalam penggunaan saya rata-rata baru lowbat setelah sepekan pemakaian. Dengan catatan, tiap hari saya berjalan kaki di luar ruangan sekitar 6 kali dengan total jarak 1,5 km. Kenapa ini harus disebutkan? Karena Active 2 Square ini punya deteksi otomatis untuk beberapa jenis workout termasuk walking. Dan karena sudah termasuk menyalakan GPS 6 kali dalam sehari ditambah penghitungan exercise rutin saya yang indoor dan juga forward notification ke handphone, battery life-nya yang sepekan ini saya nilai sangat cukup. Akurasi pengukuran workout saya rasakan makin baik, di mana angka jaraknya makin mendekati apa yang muncul di mesin walking pad saya. Informasi pengukuran pace, heart rate zone, maupun penurunan heart rate pasca workout sejauh ini sangat membantu saya. User experience yang sudah sangat familiar bagi saya membuat transisi penggunaan dari Active 2 Round terasa smooth ya. Yang berbeda, paling layout menu di Active 2 Square ini yang secara default menggunakan format list. Urutan menu, widget, shortcut, semuanya user customizable nih. Jadi enak ya.
Iya, Zepp ini jadi salah satu aplikasi padanan wearables paling intuitif yang pernah saya jajal sejauh ini. Bisa dibilang masa depannya cerah nih. Oke, sedikit balik bahas watchnya, desainnya bisa dibilang stand out banget, di mana di saat produsen smartwatch lain ikut tren frame lurus dengan tepian layar yang membulat saja, Amazfit Active 2 Square ini tampil beda, lebih menonjolkan desain yang luxurious. Buat kamu-kamu yang gak wajibin watch itu kudu bundar sih, ini oke banget ya. Layar kotak ini punya kelebihan dalam menampilkan informasi di mana tidak banyak terpotong seperti layar bundar, lebih lega area displaynya, tapi balik lagi bundar atau kotak mah masalah selera aja, nggak bisa dipaksakan. Kalau saya sepertinya bakal stay dengan yang bundar, tapi kita lihat saja nanti, bisa berubah kok. Nah, saya juga menyarankan banget buat kamu tonton bahasan Amazfit Active 2 Round yang sebelumnya saya buat agar lebih lengkap lagi dapat informasinya. Atau kalau sudah yakin mah, klik saja produk yang muncul di video ini, atau cek link di deskripsi kalau ada promo diskon yang saya infokan di sana. Oke, sampai sini dulu videonya. Hatur nuhun sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.